Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita fokus akan membahas tentang materi ketiga, yakni klasifikasi makhluk hidup. Tahukah kalian, seperti yang sudah Ustadz sampaikan pada materi sebelumnya tentang keanekaragaman hayati, bahwa spesies makhluk hidup di muka bumi ini sangat beraneka macam, tersebar. Nah, jumlahnya sekitar 8,7 juta. Di bukunya Prativi itu dijelaskan bahwa jumlah kingdom plantae atau dunia tumbuhan itu sekitar 300.000. Sementara jumlah kingdom animalia atau dunia hewan itu sekitar 600.000. Nah, coba kalian tulis 600.000 jumlah hewan, apakah bisa? Nah, ini akan sangat sulit. Atau 300.000 jumlah tumbuhan. Nah, ini baru dua jenis saja, baru tumbuhan dan baru hewan. Bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Nah, contohnya apa? Misalkan protista atau molus atau kingdom monera, ya, Archaeobacteria sama Eubacteria. Ini akan kita akan kesusahan. Oleh karena itu, para ilmuwan kemudian membuat sebuah sebuah keilmuan di bidang biologi, namanya taksonomi atau klasifikasi makhluk hidup. Nah, ahli di bidang taksonomi namanya taksonom. Jadi kalau kalian nanti mau menggeluti atau spesialis di bidang klasifikasi makhluk hidup, berarti kalian harus mengambil disiplin ilmu taksonomi, dan ini sangat langka ya. Sangat langka keilmuan seperti ini. Nah, lalu apakah kita akan menghafalkan nama-nama Latin di di mata pelajaran ini atau di materi ini? Nah, tentu nanti kita bahas lagi ya. Nah, coba kita lihat di gambar sekarang. Nah, ini ada Geospiza magnirostris, ada Geospiza fortis, Geospiza farfula, dan Certidea olivacea. Ini nama latinnya ya masing-masing. Nomor 1 ini namanya Geospiza magnirostris, sampai nomor 4 ini namanya Certidea olivacea. Ya. Dia padahal dia berada pada, kalau yang 3 ini dia genusnya sama. Coba lihat. Ini namanya Magniida ya, atau mandibula. Ini namanya mandibula, rahangnya ini. Dia mempunyai mandibula yang sama, 1, 2, dan 3. Dia berasal dari satu genus yang sama, ya, ini genus Geospiza. Nah, oke. Nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana penulisan nama Latin. Karena kalau nama Latin ini belum benar ya, penulisan nama Latin ini, karena dia harus dicetak miring seharusnya. Oke. Tapi ini menggunakan huruf tebal ya, biasanya dia menggunakan cetak miring ya. Selanjutnya kita bahas. Nah, ini dia nih. Coba ini baru dua dunia saja, dunia tumbuhan atau dunia plantae, kingdom plantae, dan dunia hewan atau kingdom animalia. Nah, ini dia mempunyai kalau kita klasifikasikan, ada talopita, ada kormopita, ada invertebrata atau hewan bertulang yang tidak bertulang belakang, atau hewan dan invertebrata, ya ini hewan yang bertulang belakang, ada pisces, amfibi. Nah, dari sini kan kita lebih mudah untuk mengenalinya. Nah, mana yang masuk ke pisces, mana yang masuk ke amfibi, mana yang reptil atau hewan melata, mana yang amfibi, hewan yang hidup di dunia, di darat dan di laut gitu kan, di air, atau mamalia atau hewan yang menyusui, aves atau hewan yang mempunyai hewan yang berbulu gitu ya, pisces. Nah, seperti itu. Oke, hewan yang hidup di air. Sekarang coba kita bahas kenapa kita perlu mengklasifikasi atau membuat taksonomi. Nah, ini kira-kira ada 3 tujuannya. Nah, tujuan utamanya adalah kita ingin menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, sehingga akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Coba bayangkan kalau kita tidak klasifikasikan. Nah, tentu kita akan kesulitan dalam mempelajarinya. Coba kita bayangkan satu saja, misalkan burung dara, atau burung gereja. Burung gereja itu bahasa Inggrisnya hospero. Kalau di Indonesia kita sebut burung gereja. Di Lombok burung apa mungkin namanya ya, burung gereja. Nah, ini kan beda-beda.
Kalau kita bayangkan satu merujuk pada satu hewan, tapi dia punya nama yang banyak. Jadi kita akan mendapatkan sebuah kita akan kebingungan karena di sana dia sebutnya beda, nah dia tidak universal disebutnya. Jadi perlu ada nama secara universal. Jadi ketika orang Inggris datang ke Lombok, ketika kita sebut nama Latinnya, dia akan paham. Nah, begitupun juga kita yang hidup di Indonesia, ketika kita melihat flora dan fauna di belahan dunia yang lain, kita bisa mengetahuinya dari nama Latinnya. Oke, bahas kalau. Nah, secara khusus manfaatnya adalah untuk penelitian lebih lanjut sehingga makhluk hidup yang telah dikenal melalui klasifikasi dapat lebih dimanfaatkan. Coba bayangkan seperti kemarin, keanekaragaman hayati ini sangat melimpah, kemudian manusia bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, tetapi kalau kita tidak tahu klasifikasinya, macam-macamnya, kita akan kesusahan dalam melakukan penelitian. Sehingga untuk agar lebih bisa dimanfaatkan, kita harus teliti dia. Setelah kita teliti, baru kita bisa gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk dipelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa yang mendatang. Sering kita kebingungan nih, kalau tahu nggak kalian? Satu misalkan gajah ya, gajah dia punya fase reproduksi yang cukup lama. Coba bayangkan ketika dia dibiarkan hidup bersama masyarakat ya, kemudian karena dibunuh oleh masyarakat ya, dikonsumsi, padahal dia mempunyai lama fase reproduksi yang cukup lama, fase penurunan keturunan yang sangat lama. Jadi bayangkan, mungkin mereka akan punah. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana bentukannya, bagaimana dia klasifikasinya, bagaimana bentuk cara hidupnya, jadi kita akan mungkin banyak yang akan punah. Oleh karena itu, perlu diklasifikasikan, perlu dikenali ya, perlu kita pahami gitu ya. Untuk mengetahui hubungan antara organisme satu dengan yang lainnya, ini sangat penting ya. Selanjutnya, dasar dan kriteria klasifikasi makhluk hidup. Tahu nggak kalian? Dalam kita mengelompokkan suatu makhluk hidup itu, biasanya secara mudah itu kita menggunakan morfologinya, kesamaan morfologinya ya, tepatnya. Morfologi itu apa? Itu adalah bentuk luarnya. Ya, coba kita lihat sekarang ini. Nah ini daun-daunnya, ini morfologinya, ini daunnya dia dia berbentuk oval, ya kan? Berbentuk oval, ujungnya lancip, kemudian dia ada tulang-tulangnya, ada ada tulang-tulang daunnya, begitu kan? Nah, nanti kita akan mengelompokkan dia berdasarkan kesamaan morfologinya. Nah, dia misalkan tumbuhan yang lain kita kelompokkan dia berdasarkan kesamaan daunnya, begitu. Oke. Nah, begini juga dia bentuk daun seperti pita merupakan ciri tumbuhan monokotil. Nah, ini tumbuhan monokotil kayak gini nih. Monokotil itu dia berbiji tunggal ya. Kalau dia dikotil itu berbiji dua atau berbiji ganda. Biasanya kayak gini dia bentuknya nih, tumbuhan monokotil. Contoh pinus ya kan, kemudian kelapa ya. Kalau dikotil ya ini dia banyak ya kalau dikotil. Contohnya misal mangga dan lain-lain ya, bangsanya. Oke. Nah, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Dasar klasifikasi pada hewan antara lain ada gerak dan ada atau tidaknya tulang belakang. Kalau ada tulang belakangnya seperti ini namanya vertebrata. Kalau vertebrae, kalau yang nggak punya tulang belakang atau dia pakai cangkang seperti ini namanya invertebrate. Nah, oke. Selanjutnya klasifikasi dikelompokkan dengan menggunakan makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dimiliki. Jadi secara lebih mudah untuk kita dalam mengklasifikasikan makhluk hidup yang sangat banyak itu, kita klasifikasikan berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya. Nah, misalkan sapi sama kerbau sama kambing, ya itu kan sama-sama mamalia atau hewan yang menyusui. Dia adalah hewan masuk di kingdom animalia dan dia berada mempunyai ciri yang sama, yakni dia adalah hewan-hewan yang menyusui, kambing dan sapi. Oke. Nah, sistem klasifikasi ya yang dikenal
selama ini itu ada 3, ada sistem klasifikasi. Yang pertama alami, kemudian nanti ada buatan, dan yang ketiga ada filogenik. Oke, ini sistem klasifikasi alami atau yang natural. Ini dia biasanya berdasarkan morfologinya saja ya, berdasarkan kedekatan morfologinya. Nah, kalau yang artifisial atau buatan, yaitu berdasarkan tujuan praktisnya, atau misalkan tumbuhan pangan atau sayur-sayuran. Nah, itu kan kita kelompokkan mereka berdasarkan tujuan tertentu. Kemudian sistem klasifikasi filogeni. Nah, filogeni ini dia berdasarkan berdasarkan tujuan praktis atau kegunaan sifat tertentu. Nah, ini. Oke. Nah, ini tingkatan takson, ada spesies, ada genus, famili, ordo, kelas, filum, divisi atau divisi dan kingdom. Ini dia dari yang terbesar adalah kingdom atau dunia ya. Filum ini untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, kelas, ordo, famili, genus dan spesies. Nah, nanti masing-masing ini dalam kita menamai suatu makhluk hidup yang kita gunakan untuk sekarang ini hanya 2 yang dikenal binomial nomenklatur yang dibuat oleh Carolus Linnaeus pada abad 18 ya. Sehingga kalau dulu Carolus Linnaeus itu dia awalnya memakai polinomial namanya. Jadi semua hal ya takson ini akan akan dituliskan sebagai nama suatu spesies ya, tetapi perkembangan keilmuan selanjutnya kemudian bersepakat para ilmuwan hanya menggunakan 2 nama atau binomial nomenklatur, yakni spesies dan genus. Oke. Sehingga nanti contohnya apa? Padi misalkan ya, Oryza sativa. Oryza nama genusnya, sativa nama spesiesnya. Nah, kalau kalian tahu nggak, nanti biasanya nama penemu dari suatu spesies tertentu itu dituliskan. Biasanya dia dituliskan di nama spesiesnya dan diakhiri huruf I. Nah. Oke, selanjutnya kita lihat dulu ini tata nama makhluk hidup. Nah, ini yang menamakannya. Ini tadi yang Ustadz ceritakan namanya Carolus Linnaeus. Dia hidup sekitar abad ke-18 ya. Ya, cabang ilmu yang mempelajari tentang ini ya, taksonomi. Khusus kalau kalian nanti mau fokus di bidang pengklasifikasian makhluk hidup, kalian akan mengambil taksonomi khusus dia itu. Nah, karena taksonomi ini dia, kalau tadi Ustadz menjelaskan secara umum dia biasanya menggunakan morfologi. Kalau kalian nanti masuk di spesialis di bidang ini, kalian bukan hanya menggunakan morfologi, tetapi menggunakan bentuk-bentuk lain seperti fisiologinya atau ya fisiologinya, biokimianya, biokimia dalam tubuhnya dan lain-lain ya. Gitu. Nah, ini sistem penulisan yang nama ilmiah oleh Carolus Linnaeus. Nah, ini menggunakan bahasa Latin tentunya ya. Kemudian menggunakan kategori. Nah, ini kategorinya ada. Nanti kita bahas kategori di slide selanjutnya. Kemudian menggunakan 2 kata binomial nomenklatur. Dia menggunakan 2 kata, yakni genus dan spesiesnya. Masing-masing 2 kata ini dia ditulis dengan huruf miring kalau kita ketik di komputer ya, karena dia kan bisa teratur. Kita bisa tulis, kita bisa bedakan mana huruf miring, mana huruf yang lurus ya, mana huruf yang lurus. Sementara kalau kita tulis tangan, mungkin kita tidak bisa bedakan mana yang hurufnya miring, mana yang hurufnya lurus. Jadi nanti ketika kita menulis nama ilmiah, kita menggunakan garis bawah ya, untuk lebih memudahkan. Nah, terlanjut klasifikasi tata nama makhluk hidup. Nah, ini kerajaannya atau dunia namanya Animalia. Nah, ini coba lihat ini ya. Filumnya dia film Chordata. Kelasnya adalah kelas Mamalia. Bangsanya atau ordonya adalah Scandentia. Sedang famili atau sukunya adalah Tupaidae. Nah, berarti ini adalah familinya tupai ya. Kemudian marganya adalah Anatana. Kemudian ketika kita membuat nama spesies atau jenis spesiesnya adalah kita tulis dulu nama genusnya. Ini Anatana Elioti. Nah, ini berarti penemunya ada namanya Eliot. Ya, jadi
ditulis di sini sebagai yang mencirikan bahwa yang menemukan adalah Ibu Elliot, ya. Ibu Elliot atau Bapak Elliot ya. Oke. Nah, mungkin nah ini untuk tumbuhan ya. Nah, kerajaannya Plantae ini tumbuhan apa nih? Bunga bangkai ya, atau Rafflesia arnoldi. Nah, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsanya Rafflesiales, familinya Rafflesiaceae ya. Marganya Rafflesia dan spesiesnya adalah Rafflesia arnoldi. Yang penemukannya Arnold ini, Dr. Arnold. Nah, kalian sekarang tugasnya adalah membuat mencari di internet bisa atau di buku 5 tumbuhan dan 5 hewan yang lengkap dengan gambar dan kerajaan sampai spesies seperti ini ya, dikumpulkan minggu depan. Jadi sekarang tugasnya adalah, tapi jangan pakai hewan-hewan yang biasa kita temukan di rumah ya, atau ayam misalkan ya, enggak tapi hewan-hewan yang kiranya teman-teman kalian agak ini kayaknya hewan baru nih ya, tumben saya lihat gitu. Jadi kalian coba 5 hewan dan 5 kerajaan Plantae atau 5 kerajaan tumbuhan atau dunia tumbuhan dan 5 dunia hewan ya. Dikumpulkan minggu depan lengkap sama gambarnya ya, jangan lupa digambar, jangan sampai gambarnya nanti nggak bisa dibaca, nggak bisa ini ya. Ya kalian silahkan sambil belajar ya, karena di biologi nanti ketika kalian kuliah akan lebih banyak menggambar ya. Bukan hanya biologi tapi biasanya di pelajaran-pelajaran eksak nanti ya, misalkan kalian ada yang ngambil perawat atau dokteran ya, biasanya dia akan banyak menggambar. Oke, begitu adik-adik pertemuan kita pada hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Besok kita lanjutkan mengenai kunci determinasi ya. Bagaimana kita bisa mengetahui nama Latin suatu suatu spesies tertentu ya. Oke. Itu saja adik-adik, terima kasih. Kita belajar di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.